menghadirkan energi musik yang menggemparkan dengan sentuhan futuristik, serta membawa pendengar dalam perjalanan audiovisual yang luar biasa. Bring Me The Horizon, sebuah perjalanan menerobos batas genre dengan keberanian eksperimentalnya. Dari melodi epik hingga lirik yang meresap, band ini menggabungkan genre dengan keahlian tak terbantahkan, serta menjelajahi perbatasan musik modern dengan penuh semangat. Dari panggung bawah tanah hingga studio rekaman, Bring Me The Horizon terus mengukir jejak yang berani dan tak terduga dalam panorama musik global. Bring Me The Horizon adalah band metalcore asal Inggris yang dibentuk di Sheffield pada tahun 2004. Band ini didirikan oleh Oliver Sykes, Matt Nichols, dan Lee Malia. Mereka mendirikan band ketika masih berusia 15 hingga 17 tahun. Kemudian disusul oleh Curtis Ward yang juga tinggal di daerah Rotherham, dan Matt Keane yang juga pernah menggawangi band-band lokal lainnya. Formasi awal band ini adalah Oliver Sykes sebagai vokalis, Curtis Ward dan Lee Malia sebagai gitaris, Matt Keane sebagai basis, dan Matt Nichols sebagai drummer. Nama band ini dikutip dari film Pirates of the Caribbean, The Curse of the Black Pearl, yang pada kutipan filmnya, Kapten Jack Sparrow mengatakan, "Now, bring me that horizon." Bring me that horizon. Pertama kali mereka tampil pada tanggal 15 April 2004 di The Charter Arms di Rotherham, Inggris. Beberapa bulan setelah pembentukan, Bring Me The Horizon menciptakan album demo yang berjudul Bedroom Session. Mereka kemudian merilis EP pertamanya berjudul This Is What Edge of Your Seat Was Made For pada September 2004 melalui label lokal Inggris 30 Days of Night Records. Bring Me The Horizon merupakan artis pertama yang mendaftar di label tersebut. EP ini direkam di Pristine Studios, Nottingham selama kurang lebih 2 akhir pekan. Part drum dan bassnya direkam pada akhir pekan pertama, kemudian disusul oleh gitar dan vokal seminggu kemudian. Label rekaman Inggris, Visible Noise, mulai tertarik dengan Bring Me The Horizon setelah dirilisnya EP tersebut. Mereka kemudian menandatangani kontrak 4 album. Mereka juga merilis ulang EP tersebut pada Januari 2005. Rilisan ulang ini mendapatkan perhatian yang cukup signifikan hingga akhirnya meraih peringkat ke-41 pada tangga album Inggris. Band ini kemudian dianugerahi Best British Newcomer atau pendatang baru terbaik dalam acara Kerrang Awards 2006. Ibunda Oliver, Carol Sykes, menjadi manajer Bring Me The Horizon hingga tahun 2008. Kecanduan minuman keras menjadi catatan terkelam dalam sejarah konser mereka. Waktu itu anggota Bring Me The Horizon mabuk hingga muntah-muntah di panggung dan menyebabkan peralatan mereka rusak. Bring Me The Horizon atau yang biasa disebut sebagai BMTH merilis album debut mereka berjudul Can You're Blazing. Dirilis di Britania Raya pada bulan Oktober 2006 dan di Amerika Serikat pada bulan Agustus 2007. Mereka menyewa sebuah rumah di pedesaan untuk menciptakan lagu, tetapi mereka merasa terganggu. Mereka akhirnya memilih merekamnya di pusat kota Birmingham. Proses rekaman ini terkenal buruknya karena kebiasaan mereka minum minuman keras yang berlebihan. Matt Nichols merangkum kejadian tersebut dan berkata, "Kami keluar setiap malam hanya menjadi bocah biasa yang berusia 18 tahun. Untuk mendukung promosi album ini, mereka menggelar tur yang cukup lama di Inggris pada bulan November dan Desember tahun 2006. Bulan Januari 2007, Bring Me The Horizon menggantikan band Bury Your Dead dalam konser Killswitch Engage di Eropa. Hal itu disebabkan karena band Bury Your Dead dipaksa undur diri karena keluarnya sang vokalis. Kehadiran Bring Me The Horizon ternyata kurang diterima oleh para penonton konser tersebut. Bahkan penonton konser ramai-ramai melempari Bring Me The Horizon dengan botol sebelum mereka tampil. Setelah konser tersebut, BMTH merekam album studio kedua mereka berjudul Suicide Season di Swedia, diproduseri oleh Fredrik Nordström. Fredrik merasa tidak puas dengan album pertama BMTH. Pada awalnya dia mengajukan absen dari sesi rekaman album tersebut, hingga akhirnya dia bersedia untuk hadir. Pada waktu itu, Nordström telah mendengarkan suara baru yang dicoba oleh BMTH selama sesi rekaman, sehingga ia mulai tertarik dan akhirnya terlibat dalam rekaman album tersebut. Album ini dipromosikan secara besar-besaran selama beberapa minggu sebelum perilisan dengan tagline promosi September is Suicide Season. Mereka juga memulai tur konser utama pertama mereka di Amerika Serikat serta tampil di Warped Tour pada tahun 2008. Album Suicide Season dirilis pada tanggal 18 September 2008 di Amerika Serikat melalui label Epitaph dan pada tanggal 29 September 2008 di Eropa melalui label Visible Noise. Tahun 2009, Bring Me The Horizon menjadi penampil di Kerrang Tour. Mereka juga turut mengisi konser di Amerika Utara dalam Tour Taste of the Chaos 2009 bersama Thursday, Cancer Bats, 4 Years Strong, dan Pierce the Veil.
Tur tersebut berlangsung dari bulan Februari hingga April setelah penyelenggara konser Kevin Lyman menawari mereka slot kosong. Selama tur Test of the Chaos masih berlangsung, tepatnya pada bulan Maret 2009, gitaris mereka, Curtis Ward, meninggalkan band. Hubungannya dengan band semakin memburuk dikarenakan penampilannya di atas panggung. Ia bersikap kasar kepada penonton selama tur ini. Alasan lain keluarnya Curtis Ward adalah karena gangguan pendengarannya yang memburuk di salah satu telinganya. Curtis Ward adalah penyandang tunarungu bawaan di satu telinganya. Dia mengatakan kalau bermain musik membuat telinganya yang masih berfungsi berdenging, sehingga dia mengalami gangguan tidur di malam hari. Curtis Ward ditawari untuk menyelesaikan sisa tur, namun band menolaknya. BMTH kemudian meminta teknisi gitar mereka, Dean Rowbottom, sebagai pengganti Curtis Ward untuk menyelesaikan pertunjukan yang tersisa. Limalia mengatakan kalau keluarnya Curtis Ward membantu meningkatkan suasana hati anggota band karena penampilannya yang buruk. Seminggu setelah tur berakhir, Oliver Sykes mulai bicara dengan Jonah Weinhoven yang saat itu menjadi gitaris Bleeding Trough. Sykes meminta Jonah untuk bergabung dengan mereka. Pada bulan November 2009, Bring Me The Horizon merilis versi remix dari album Suicide Season, berjudul Suicide Season Cut Up. Album ini mencampurkan banyak genre elektronik seperti elektronika, drum and bass, hip hop, serta dubstep. Tanggal 4 Oktober 2010, BMTH merilis album studio ketiga mereka berjudul There Is A Hell Believe Me I've Seen It, There Is A Heaven Let's Keep It A Secret. Album ini merupakan album pertama BMTH dengan gitaris baru mereka, Jonah Weinhoven. Album ini meraih peringkat 17 di Billboard 200 Amerika Serikat, peringkat 13 di UK Album Chart, serta peringkat pertama di Australian Album Charts. Meskipun mencapai peringkat 1 di Australia, namun penjualan album ini adalah yang terendah untuk album nomor 1 dalam sejarah tangga lagu Australian Recording Industry Association. Matt Nichols menjelaskan kalau tema lagu pada album ini terinspirasi dari lagu-lagu mereka pada album sebelumnya dan menganggap musik serta liriknya berkarakter murung dan lebih gelap. Beberapa single pada album ini diantaranya It Never Ends, Anthem, dan Visions. Mereka kemudian memulai tur utama di tempat-tempat kecil di seluruh Britania Raya. Bulan April 2011, Bring Me The Horizon memulai tur Eropa mereka. Mereka menggelar tur ini bersama Parkway Drive dan Architects sebagai band pendukung utama. Tanggal 28 April 2011, Matt Nichols mengalami patah di lengan saat bermain sepak bola dengan personal Bring Me The Horizon, Parkway Drive, dan Architects. Alih-alih membatalkan tur, drummer Architects dan Shirley menggantikan posisi Nichols sebagai drummer, dan setlist Bring Me The Horizon dipangkas menjadi setengahnya. Selesai tur, mereka merilis EP berjudul The Chill Out Session pada tanggal 29 Desember 2011 berkolaborasi dengan DJ Dapper dari Inggris. Pada 30 Juli 2012, BMTH mengumumkan kalau mereka telah meninggalkan label lamanya dan menandatangani kontrak baru dengan RCA, serta akan merilis album keempat pada awal tahun 2013. Tanggal 4 Januari 2013, Bring Me The Horizon merilis single pertama dari album keempat mereka berjudul Shadow Moses. Single ini pertama kali diputar oleh penyiar radio Daniel P. Carter di BBC Radio 1. Karena single ini cukup banyak diminati, BMTH kemudian merilis video musiknya seminggu lebih awal dari yang direncanakan. BMTH juga merombak keanggotaannya. Hal ini diumumkan ketika Jordan Fish, yaitu mantan keyboardist Worship, direkrut sebagai anggota resmi. Bulan berikutnya, Jonah Weinhoven meninggalkan band. Meskipun BMTH menyangkal kalau Jordan Fish menggantikan Jonah Weinhoven, tetapi sejumlah kritikus mengatakan kalau mengganti gitaris dengan keyboardist lebih cocok dengan gaya musik baru mereka. Tanggal 29 April 2013, album keempat mereka tersebut akhirnya dirilis dengan judul Sempiternal. Untuk mempromosikan album ini, mereka menggelar tur keliling Australia bersama Of Mice and Men dan Crossfade, serta mengadakan tur di Inggris bersama dengan Pierce the Veil dan Sights and Sound. Mereka juga tampil di Wembley Arena London pada bulan Desember 2013 yang direkam serta dirilis sebagai album konser DVD. Pada tahun 2014, band ini merilis dua lagu baru berjudul Drown and Don't Look Down. Akhir Juni 2015, BMTH mulai mempromosikan simbol payung dengan rintik hujan yang digunakan sebagai tato, stiker, dan poster di seluruh Inggris, Amerika Serikat, Australia,
dan Eropa, yang menjadi sampul promosi untuk single mereka. Mereka juga merilis video pendek pada awal Juli yang memuat kata-kata "That's the Spirit" yang bisa didengar jika diputar secara terbalik. 13 Juli 2015, single promosi berjudul Happy Song dirilis di halaman Vevo BMTH. Dan pada tanggal 21 Juli 2015, Oliver mengatakan kalau nama dari album kelima mereka itu adalah That's the Spirit. Mereka kemudian juga merilis single berjudul Throne bersama dengan video musiknya pada tanggal 23 Juli 2015. Album kelima mereka tersebut akhirnya dirilis pada tanggal 11 September 2015. Setelah perilisan album tersebut, mereka kemudian menyelenggarakan beberapa tour pada akhir tahun 2015. Pada tanggal 22 April 2016, BMTH menggelar konser simfonis diiringi orkestra dengan Simon Dobson sebagai dirijennya, yang bertempat di Royal Albert Hall, London. Konser ini adalah konser pertama BMTH yang diiringi orkestra. Konser tersebut direkam dan dijadikan album dengan judul Live at the Royal Albert Hall, dirilis pada tanggal 2 Desember 2016. Bulan Agustus 2018, poster-poster mulai bertebaran di sudut-sudut kota besar di seluruh dunia yang bertuliskan "Do you wanna start a cult with me?" Banyak media menyimpulkan kalau poster tersebut adalah milik BMTH karena adanya logo heksagram universal yang menjadi ciri khas dari band tersebut. Pada waktu itu, BMTH belum mengakui keterlibatan mereka dengan kampanye poster tersebut. Poster-poster itu juga memberikan nomor telepon dan alamat situs web yang unik. Situs webnya menampilkan pesan singkat berjudul An Invitation to Salvation serta menampilkan tanggal 21 Agustus 2018. Sedangkan nomor telepon tersebut terus mengirimkan pesan audio yang panjang dan sering berganti-ganti kepada para fans. Ada pesan yang diberitakan berakhir dengan klip audio terdistorsi dan para fans beranggapan kalau hal ini adalah musik baru dari BMTH. Lagu yang dimaksud pada kampanye poster tersebut tak lain dan tak bukan adalah lagu mereka yang berjudul Mantra, dirilis pada tanggal 21 Agustus 2018. Mantra. Keesokan harinya, BMTH mengumumkan kalau album baru mereka berjudul Emo akan dirilis pada tanggal 11 Januari 2019. Mereka juga mengumumkan tanggal-tanggal konser baru mereka bertajuk First Love World Tour. Tanggal 21 Oktober 2018, BMTH merilis single berjudul Wonderful Life bersamaan dengan daftar lagu di album Emo. Pada hari yang sama, mereka juga mengumumkan kalau peluncuran album Emo ditunda dan ditetapkan akan dirilis pada tanggal 25 Januari. Tanggal 1 Desember 2018, dilaporkan bahwa ketika pertunjukan di Ellipelli, seorang penonton konser meninggal di mosh pit dan dikawal para medis serta petugas keamanan. Sehari kemudian, BMTH mengkonfirmasi hal tersebut dengan mengatakan bahwa tiada sepatah kata pun yang bisa diucapkan. Betapa ngerinya perasaan kami malam ini setelah mendengar kabar kematian seorang pria muda di acara kami tadi malam. Kami turut berduka cita kepada keluarga dan orang-orang terkasihnya atas kejadian yang mengerikan ini. Kami akan berkomentar lebih lanjut pada waktunya. 3 Januari 2019, grup musik ini merilis single berjudul Medicine beserta video musiknya. Setelah itu muncul kabar kalau band ini berencana untuk tidak pernah merilis album studio lagi dan hanya akan merilis EP saja. Di tengah pandemi COVID-19, tepatnya pada bulan Maret 2020, band ini kemudian membagikan kisahnya di sebuah studio rumahan. Mereka menulis dan merekam material untuk rekaman ke-8-nya yang diperkirakan adalah EP. Pada 25 Juni 2020, single berjudul Parasite Eve dirilis bersama dengan video musiknya. Pada hari yang sama, band ini juga mengumumkan proyek baru mereka yang berjudul Posthuman Survival Horror. Proyek tersebut merupakan 4 EP yang dirilis berbeda, kemudian disatukan menjadi sebuah album. Kemudian pada bulan September 2020, band ini merilis single berjudul Obey beserta video musiknya. Single ini menggait penyanyi bernama Youngblood. Pada tahun 2021, mereka kembali merilis single berjudul Die For You, dilanjutkan pada tahun 2022 dengan single berjudul Strangers, serta pada tahun 2023 dengan beberapa single seperti Lost dan Amin. Dengan energinya yang meledak-ledak seperti petir di langit gelap, Bring Me The Horizon telah mengukir perjalanan musik yang memikat hati pendengar dari segala penjuru. Dari harmoni melodi yang meresap hingga lirik yang memukau, band ini telah mampu menjelajahi dimensi emosi manusia dengan suara yang mengguncang dan terobosan yang menginspirasi. Seperti pemandangan kota futuristik yang mencuri mata, karya-karya mereka menghadirkan perpaduan unik antara beratnya rock,
dengan kejutan elektronik, menciptakan ikon dari masa kini yang siap memimpin kita menuju horizon tak terbatas dalam dunia musik.